Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dias Harum Suryani. Saya adalah mahasiswa Universitas Pelita Bangsa dari Prodi Manajemen dengan NIM 1191018 dan dari kelas Manajemen 19A1 dengan konsentrasi pemasaran. Tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi salah satu ujian akhir semester mata kuliah Ekonomi Internasional dengan dosen pengampu Ibu Dr. Fitri Rezeki, MPD. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi tentang liberalisasi perdagangan. Untuk saat selanjutnya ini, terdapat profil saya pribadi. Pengertian liberalisasi perdagangan. Liberalisasi perdagangan atau perdagangan bebas, free trade, merupakan kondisi di mana suatu negara melakukan perdagangan antar negara tanpa hambatan apapun. Proses yang menunjuk kondisi perdagangan bebas inilah yang disebut dengan liberalisasi perdagangan. Teori keunggulan komparatif. Terjadinya liberalisasi perdagangan dilatar belakangi oleh teori keunggulan komparatif dan teori endorsement. Teori keunggulan komparatif yang dikemukakan oleh David Ricardo menyatakan bahwa dalam kondisi perdagangan bebas, jika ada dua negara yang melakukan perdagangan dan salah satu negara kurang efisien dalam memproduksi barang, maka masih dikemungkinkan kedua negara tersebut melakukan perdagangan. Teori faktor endorsement. Sedangkan teori faktor endorsement yang dikemukakan oleh Hackers-Olley menyatakan bahwa adanya perbedaan endorsement menyebabkan suatu negara melakukan perdagangan internasional. Perdagangan internasional terjadi karena adanya perbedaan opportunity cost suatu produk antara satu negara dengan negara lain. Menurut Ferdan Nasution dan Pangestu, Indonesia telah menerapkan liberalisasi perdagangan sejak tahun 1980, yang ditandai dengan ikut sertanya Indonesia dalam Asia Free Trade Area, Asia Pacific Economic Corporation, dan World Trade Organization. Kebijakan liberalisasi. Yang dimaksud dengan kebijakan liberalisasi dalam hal ini adalah suatu kebijakan yang diambil oleh suatu negara yang mencerminkan pergerakan ke arah yang lebih netral, liberal, dan terbuka. Perubahan ke arah yang lebih netral tersebut meliputi penyamaan intensif di antara sektor-sektor perdagangan. Suatu kebijakan dianggap sebagai kebijakan liberalisasi apabila tingkat intervensi secara keseluruhan semakin berkurang. Kebijakan liberalisasi dapat tercapai melalui pengurangan hambatan dan perdagangan atau pembelakuan subsidi impor. Blok-blok perdagangan bebas. Blok-blok perdagangan bebas free trade area (FTA) adalah kesepakatan liberalisasi perdagangan yang dibentuk oleh beberapa negara. Dorongan utama adanya hubungan bilateral blok-blok perdagangan bebas adalah pembebasan tarif perdagangan antar negara-negara yang terlibat di dalam kerjasama tersebut. Kerjasama FTA adalah embrio dari terbentuknya integrasi ekonomi antar negara-negara yang terlibat. Beberapa FTA yang telah berjalan yaitu North American Free Trade Area, African Free Trade Zone, dan South Asia Free Trade Agreement. Uni Eropa adalah salah satu contoh evolusi dari FTA menuju FTA dan kemudian integrasi ekonomi terjadi. Bentuk-bentuk kerjasama internasional. Liberalisasi perdagangan dapat terujuk di dalam 3 bentuk kerjasama internasional sebagai berikut. Pertama adalah pada perjanjian bilateral, yaitu perjanjian perdagangan yang dilakukan oleh dua negara. Kedua adalah kerjasama regional, yaitu negara-negara dalam suatu kelompok negara yang dibentuk dari persamaan geografi, bahasa, sejarah, dan lainnya. Ketiga adalah perjanjian perdagangan multilateral, yaitu perjanjian perdagangan yang akan dilakukan oleh banyak negara. Alasan suatu negara melakukan perdagangan internasional. Ada 3 pendorong utama yang menjadi alasan suatu negara melakukan perdagangan internasional dan selanjutnya membentuk kerjasama perdagangan bebas, yaitu pertama, adanya keuntungan dari pertukaran antar negara yang terlibat. Kedua, fokus untuk memproduksi barang dan jasa
sesuai dengan keunggulan komparatif dan kompetitif suatu negara. Ketiga, ekspansivitas adanya transfer teknologi dengan masuknya produk dari negara dan teknologi yang lebih maju. Di sini terdapat contoh liberalisasi perdagangan. Sebagai contoh yang terjadi pada dampak liberalisasi perdagangan Republik Indonesia dengan Tiongkok terhadap daya saing dan ekspor and production Indonesia. Indonesia harus memiliki potensi keunggulan ekonomi yang cukup baik, akan tetapi dalam ACEFTA, Indonesia harus menghadapi Tiongkok yang kini menjadi negara dengan kekuatan ekonomi terbesar dunia. Sehingga hal ini tentu dapat menjadi sebuah tantangan bagi Indonesia. Dalam kerjasama ekonomi luar negeri, Tiongkok banyak bergerak di bidang energi, pertambangan, infrastruktur, serta mencari peluang bahan mentah untuk pemenuhan produksi di dalam negeri dan peluang pasar untuk mengekspor produk-produk Tiongkok. Sebaran peta persaingan daya saing produk manufaktur Republik Indonesia dan Tiongkok bervariasi di berbagai sektor manufaktur. Berdasarkan produknya, maka dapat terlihat bahwa walaupun secara umum banyak produk Tiongkok berdaya saing dan mengungguli produk Indonesia, namun terdapat cukup banyak juga produk yang bersaing ketat dengan produk-produk Tiongkok, bahkan terdapat produk tertentu yang dapat mengungguli produk Tiongkok. Berdasarkan top 10 produk perubahan impor dan perubahan ekspor, maka dapat terlihat bahwa produk Indonesia yang diprediksi akan kalah bersaing adalah lime, cement, and fabricated construction materials, clay construction materials, and refractory construction materials. Sedangkan produk yang diprediksi mengalami persaingan ketat adalah produk sepeda motor, garmen wanita dan anak, alas kaki, pottery, tobacco manufacturing, and outer garments and outer articles. Produk Indonesia yang diprediksi berhasil bersaing dengan Tiongkok yaitu Universal, Plate and Sheet, of Iron or Steel, Natural Rubber Latex, Natural Rubber and similar natural goods. Kesimpulan, liberalisasi perdagangan adalah fenomena dunia. Hampir seluruh negara berbagai anggota masyarakat internasional masuk dalam blok-blok perdagangan bebas ataupun menjalin hubungan trilateral untuk menjalankan perjanjian perdagangan bebas. Terjadinya liberalisasi perdagangan dilatar belakangi oleh teori keunggulan komparatif, teori endorsement. Perdagangan internasional terjadi karena adanya perbedaan opportunity cost suatu produk antara satu negara dengan negara lain. Sekian dari video yang telah saya buat. Kurang dan lebihnya mohon maaf apabila ada salah kata yang tidak berkenan. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi